pas posisi itu, tau nggak posisi itu di depan gua. Itu sosoknya di depan gua rupanya. Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Huzaimah Abdul Putri di podcast Misteri 86. Semoga kalian di sana baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini dan jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya dan komen, like, share ke teman-teman kalian, kawan-kawan dan sanak famili. Pada kesempatan malam hari ini, saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah horornya. Tapi sebelum itu, tunggu dulu. Bagi kalian yang akan ingin menceritakan, berbagi cerita pengalaman-pengalaman horor, bisa berbagi melalui emang di bawah ini. Oke. Dan ini dia narasumber kami yang akan kita perkenalkan dengan nama siapa, Masnya? Oke, perkenalkan saya dengan nama Devana Andriansyah Firandaditya. Dipanggilnya Devan aja boleh dan boleh, tergantung kalian semua ya kan. Oke. Jadi dipanggilnya Mas Devan. Asal dari mana Mas Devan? Oke, saya asal dari Kediri dengan masih sekolah ya saya. Oh, masih sekolah. Oke. Baik, Mas Devan ini akan menceritakan kisah-kisah pengalaman mistis horornya. Dan bagi kalian yang menunggu kisah pengalaman ini, penasaran dengan kisahnya? Ini dia, The Misteri Mistis di podcast Misteri 86. Check it out. Baik, bagaimana pengalamannya ketika mengalami hal-hal mistis dan horor ini? Oke, dulu tuh saya nih pas semenjak sekolah ya kan, sebelum ada COVID ini ya kan. Oke, itu duluku saya nih pas kumpul di kelas ya kan, itu kumpul di kelas ya kan, itu aku punya ide ya kan. Ayo teman-temanku, nanti malam mendaki apa naik gunung ya kan. Oke, naik gunung itu semuanya ini aku kirim ke ini WA ya kan, kirim siapa yang mau ikut ya kan, masuk ke WA langsung ini di grup ya kan. Oke, banyak yang ikut ya kan, itu orang 6 lah, orang 6 kan. Itu malamnya itu di kumpul, tetap di sekolah kumpul jam setengah 8 ya kan. Setengah 8 kumpul. Itu saya tuh berpikir ingin mendaki itu yang namanya Gunung Kloto. Pasti orang Kediri kenal pasti. Oh, jadi Mas Devan ini dan kawan-kawan ada niat untuk hiking di Gunung Kloto. Bagi kalian yang tahu Gunung Kloto daerah Kediri, jangan lupa komennya dong. Kemudian pas semenjak itu udah kumpul kan semua temanku, itu kumpul itu di ini sekolah itu udah semua peralatan mendaki lengkap ya kan. Oke. Terus kita menuju di titik kumpul ya kan. Titik kumpul tuh di depannya tuh Gunung itu Gua Selomangklen kan, pasti tahu orang diri ya kan. Itu titik kumpul di situ. Terus saya ini titik motor dulu ya kan sebelum mendaki, karena saya kan tidur di sana kan, tidur di sana titik motor dulu ya. Terus saya perjalanan naik gunung tuh, sebelum naik gunung mendaki kan itu ada tiga arah nggak 2 arah itu. Yang satu tuh berdekatan dengan ini pohon ini di dekat Selomangklen ya kan. Itu yang 2 lagi tuh di dekatnya Lebak ya, namanya
Oke, pas itu gua naik sama teman-teman kumpul ya kan, naik perjalanan itu gua nggak lupa nggak bawa senter. Oke, gua pakai ini flash apa itu handphone ya kan, itu mendaki, ya kan. Daki mulai mendaki itu aman ya kan, mulai pos-pos itu aman. Nah pas pertama itu di pos tujuan kan, itu di pos tujuan ada 3 tujuan. Oke, ada yang namanya itu yang satu itu tujuannya ini di Bengkah, yang kedua itu Klop, yang puncak nomor 1 yang ini yang paling tinggi di Gunung Klodo itu, yang paling orang tertidur tuh namanya itu Pedang Tancap lah ya, paling sering namanya Pedang Tancap. Yang ketiga itu namanya Gunung Semut ya kan. Nah ini kan ada tiga maksudnya ada pos. tiga pos yang menuju ke ini puncak-puncaknya kan. Nah ini teman-temanku ini aku bilang maunya kemana ya kan, oh maunya rupanya di Bengkah kan, di Bengkah. Akhirnya saya di Bengkah itu naik menuju ke Bengkah ya kan. Itu ada di Bengkah itu pertengahan ada itu namanya itu ini ada kayak sungai ya kan, ada sungai. Kalau pernah mendaki pasti ada sungai itu. Oke. Itu ada sungai yang bernama Watullah ya. Itu sumber asli. Itu sebelum mendaki kan saya ini yang mau masak di ini buat makanan di atas ya kan, itu pasti cari airnya di situ. Oh, persediaan air di Sungai Watullah itu. Iya, itu mengisi air itu. Nggak salah 4 botol lah ya kan, mengisi dan minum udah perlengkapan ya, naik. Nah pertengahan naik kan ada ini, sekarang lah dulu tuh ini jalan 1, sekarang ada jalan 2. Yang 1 tuh buatan yang sekarang tuh pakai pring bambu. Kalau yang kedua ini nama ini yang kedua ini jalan lama ya kan. Ini jalan lama ini cukup terjal ya, dan itu sangat terjal sekali ya. Sekarang makanya itu aku ini ngobrol temanku, aja lewat yang itu yang jalan buatan yang sekarang, yang jalan ya kan. Udah pertengahan jalan tuh temanku capek ya. Udah ngos-ngosan lah gitu ya, udah gitu. Dan di situ akhirnya kan orang 6 ya tadi, orang 6. Yang 3 ini sudah ke atas, sudah. Berarti gini ngomong kan, kalau ingin ke atas susulah aku duluan kan, duluan ke atas orang 3. Akhirnya yang 2 ini kan capek kan di pertengahan udah gitu. Itu pada saat jam berapa? Nggak salah itu masih setengah 9 malam. Ya, itu masih di pertengahan ini, masih belum ke puncaknya. Oke. Itu ini yang 3 sudah duluan ya kan. Ini yang 3 hitungannya 2 sama aku kan 3 ya kan. 3 ini terus ngomong gitu, biarlah dia tahu jalannya lah ya kan. Aku yang mikir, aku pasti tahu jalannya kan, masalahnya gue yang ajak pasti tahu jalannya kan. Rupanya di situ temanku udah tahu jalannya ya kan. Akhirnya ini aku bilang temanku, gampang, nanti tak kasih tahu kalau gue itu jalannya yang lebih cepat lah. Oke. Nah di situ temanku udah siap kan, udah stamina udah full ya kan, kembali full staminanya, itu kembali jalan lagi ya kan. Kembali di pas itu saya tuh lewat di pring bambu kan. Pring bambu itu kayak saya ini enggak ya sadar ya enggak ya nah. Orangnya ada malam ya namanya, udah ngantuk lah gua ya kan. Itu pas pertengahan ini itu cuacanya nggak hujan,
itu cuaca nggak hujan, tapi saya tuh kayak ini namanya tuh disiram air. Saya tuh disiram airnya gimana sih, kayak dicipratin apa bener-bener? Enggak langsung air banyak terus, tapi itu teman-temanku enggak, cuma aku doang. Aku doang yang kena. Posisi itu di pring-pring lah, pring bambu. Itu saya pas itu kan jalan, posisi jalan. Itu gua nyanyi lihat awan udah maksudnya udah malam, udah mulai gelap banget. Udah mulai gelap. Nah di situ gua posisi apa itu namanya, ini masih kayak jalannya jalan stabil lah kan. Nah di situ temanku bilang, awas nanti jalannya sebenarnya maksudnya sedikit licin, masalahnya sebelumnya itu hujan. Itu ya sebelumnya hujan, tapi hujannya nggak hujan deras, hujan kayak apa ya namanya, kayak nggak hujan deras, gerimis ya gerimis itu ya kan. Pas di situ gua di pertengahan pring itu, pring bambu jalan itu, tahu-tahu gua itu langsung semua badan itu udah basah. Temanku bilang, siapa yang nyiram tadi? Ya nggak tahu kan, gua kan posisi udah ngantuk berat tuh, gua ngantuk berat itu disiram dari atas, kata temanku. Bersih. Ini tahu-tahu gua gini dong, tahu-tahu gua gini, lihat nih tangan gua, kok basah dari mana ya? Temanku bilang, tadi itu kamu disiram, kayak disiram, tapi pas posisi itu nggak hujan gitu loh, nggak hujan pas itu, masih terang lah. Terus gue udah gini, biarinlah, paling pohon apa daun yang paling nyiram. Tapi posisi itu nggak ada pohon, cuma pring itu agak jauh lah posisi itu. Ya semenjak itu kan, pas posisi itu gue biarin lah, paling apa pikiran gue kan masih positif ya kan. Gue jalan, itu gue dengar suara gitu, itu nggak tahu itu suara dari mana ya kan. Suara itu terus ada burung, nggak salah itu burung gagak. Iya, gitu suaranya. Atau gitulah, pokoknya gitulah contohnya. Nah itu gua ketemu burung gagak di pohon dekat itu, namanya itu kalau bahasa Indonesianya patelo itu kayak ubin-ubinan lah, kayak gitulah pokoknya gitu. Singkong. Ya singkong. Oh itu. Singkong. Ya itu. Nah pas posisi itu ya kan, itu gua tuh kayak ini, teman gua ngerasa ya kan, udah firasat gitu ya. Iya udah firasat kan, bilang tadi kayak ada suara ketawa. Dan ada burung gagak gitu. Ada burung gagak. Terus gua tuh kayak nggak begitu dengar, gua itu masalahnya yang dengar itu temen gua, kayak gua tuh kayak dengarnya tuh kayak suara nggak begitu jelas ya. Masalahnya gua itu di depan. Nah teman-temanku ngikutin di belakang kan, yang tahu arahnya kan gua, yang tahu arahnya jalannya kan gua. Nah pas itu perjalanan masih berapa lah, 3,5 jam kan, masih berjalan. Itu hampir ke puncak itu ada batu yang terbelah. Batu itu terbelah dua. Ini paling di tengah jalan. Iya di tengah jalan batu dua. Pas posisi itu gua benerin ini sepatu gua, yang talinya itu udah nggak rapat ya kan, karena kena injak terus kan. Akhirnya gua benerin sama temanku tuh nungguin gua. Terus temanku bilang, Van, di depanmu kok kayak ada perempuan. Di depan tapi gue tuh nggak lihat, masalahnya tuh batu. Katanya temanku tuh di depan. Depan mana? Depan kan depan tuh nggak depan doang, ada yang depan di atas apa. Itu masalahnya tuh depan gua batu.
depan doang. Aku mikir depan nggak ada, masalah gue masih benerin ini sepatu gue benerin. Itu temen kamu memberi tahu pada saat kamu lagi memasang iya, sepatu? masih memasangkan itu gue. Gue masih memasangkan tali sepatu. Itu gue kayak merasa kok hawanya udah beda. Hawanya kok semakin dingin, terus tangan gue itu udah merinding, ya kan? Gue tuh teman gue tetap bilang, depan lu ada kayak cewek rambutnya panjang, tapi enggak pakai baju putih gitu loh. Aku mikir masalah gue tuh ini fokus benerin kan, biar cepet-cepet selesai. Iya, lanjut jalan. Iya. Terus temanku Pak bilang masih posisi itu, gue kayak mikir tapi enggak, ini udah enggak lanjut gue. Mikir gue kayak udah ini belum ini belum iya belum udah merinding, udah berdiri kan. Makanya gue ngomong udah kayak gue tuh udah getar nih semuanya, getar gue nyampe atas dengan perlahan-lahan, ya kan, nyaman terus. Tapi belum begitu jelas masalahnya itu, dinginnya tuh tahu-tahu udah ngembun sendiri. Terus aku ngeliat terus karena nggak ada. Bilang tuh, aku bilang gini, nggak ada loh kan gitu. Sama marah lah gue, pasti marah itu. Udah gue ini cepet-cepet dan naik kan, nggak mau lama-lama di itu jalanan. Iya, jalanan. Masalah gue itu butuh ini ngumpulin stamina gue juga ya kan. Terus akhirnya temen bilang, dia pindah di belakang lo. Iya, di belakang gua itu katanya. Itu kenapa sih temen lu itu bilang langsung pada saat itu sih? Masalahnya teman gua tuh orangnya tuh kayak ada orang tuh kayak dia tuh nyeplos sendiri. Itu udah refleks aja gitu ya, iya. Apa yang dia lihat, yang dia iya, rasa. masalahnya gitu, nyeplos sendiri ya kan. Tuh gua itu mikir gua masih mikir paling bohong gitu. Jadi udah benerin. Gua langsung cepet-cepet ya. Naik. Lupa. Gua ada yang ketinggalan rupanya di posisi itu. Waktu yang dibelah itu ada yang ketinggalan. Ya tuh saya tuh ketinggalan ini kayak ini namanya tuh apa tuh namanya itu kayak kaleng-kaleng buat nanti kayak bikin kopi. Ya, wadah. Iya, wadah itu. Kan cangkrongan dengan ini. Tasnya. Ya. Itu rupanya jatuh. Iya. Kan itu kan kayak gua tali dengan tali rafia itu. Itu rupanya jatuh. Temanku udah naik. Kamu posisinya malah masih di bawah gitu? Iya, temanku itu kan temanku ini. Ini temanku di atas ini. Dan gua posisi bener itu di sini. Iya, posisi di. Kamu itu sendiri? Sendiri. Temanku dua tuh dari sini, gua di sini sendiri. Dia nunggu di sini doang. Ya kan, akhirnya pas posisi gua mau ini cepet-cepetan, dia udah jalan di atas. Gua pas di itu, gua kayak, oh iya. Ada yang lupa gua ketinggalan ya. Oh iya, kalau selalu gitu. Ya, ini ngambil karet. Ya, itu gua. Pas posisi itu, tau nggak? Posisi itu di depan gua. Itu sosoknya di depan gua rupanya. Pas posisi ini gua ngambil. Ngambil ini. Lah, pas gua langsung gini kan. Posisi gue depan gue itu, depan ini gue. Akhirnya ini gue tuh kayak bodohnya gue, kenapa nggak lari itu loh.
bodohnya gue kenapa nggak lari, padahal posisi itu dia tuh di depan gue dan bertatapan malam itu. Coba gimana bisa menjelaskan bagaimana ketika bertatapan itu, mendeskripsikan wajahnya, rupanya seperti apa, bentukannya, wujudnya? Pokoknya nggak jelas. Masalahnya dia rambutnya panjang. Jadi tertutup oleh rambut. Iya. Kan tadi sudah saya bilangin rambutnya panjang. Di depan gue bertatapan, tapi dengan ini rambutnya panjang gitu loh. Gue tuh di hati itu sudah astagfirullah itu di hati gue. Tapi bodohnya gue kenapa nggak lari? Kok begini? Gue kayak terjeda gitu loh. Terjeda. Ini terus baru gitu. Apa nih, langsung gue lari. Bodohnya gue kenapa nggak lari dari awal ya kan? Akhirnya gue lari, teman-temanku pas posisi masih jalan pelan. Terus gue lari. Gini bro, gini bro. Tadi gue ada lihat bro, gini kan. Masa? Ya akhirnya dengan cara cepat akhirnya gue lari dengan cara naik itu lari. Tiba-tiba stamina-nya langsung tumbuh gitu. Iya, langsung. Karena ketakutannya itu tiba-tiba muncul sosok wah gitu kan. Iya itu. Terus akhirnya gue pas udah nyampe ke atas ya kan. Terus gue tuh udah ini bicara dengan teman-teman ini. Oh ya tadi saya ini ketemuan dengan itu yang sesosok hantu itu. Iya itu. So teman paling itu nggak apa-apa. Itu doang temanku. Akhirnya gua ini diunawas ini itu. Akhirnya kembali normal terus bikin kopi ya, bikin mie ya. Terus begitu. Pas sudah waktu jam 2 udah temen udah ngantuk semua, punya tidur. Nah itu kan tidur kan temanku bawa ini buat bawa ini kayak apa tuh namanya itu apa buat tidur? Sleep bed. Bukan yang bukan kayak bantal selimut. Bukan kayak itu, nah itu apa namanya tuh? Nggak tahu itulah yang di konvoi itu apa gimana? Di dalam tenda. Iya di dalam tenda itu ada temen gua ini kayak bawa tidur lah pokoknya itulah. Nah pas itu kan orangnya 6 ya. 6. Akhirnya tenda itu nggak cukup. Tenda itu. Bawanya satu tenda aja. Iya satu tenda. Kukira tuh tendanya tuh besar, rupanya buat 4 orang tuh sudah cukup. Akhirnya gua ngalah sama temanku satunya. Gua tidur di luar tenda. Tidur gua di luar tenda. Nah pas itu ini temanku pas posisi bawa karpet ya, itu tidur. Pas itu gua bawa sarung gitu. Buat ini buat biar gak dingin lah pas itu dia. Itu pertama lulus itu ya kan. Itu gua ngomong bercanda lah, teman udah tidur. Udah 2:30 ya kan. Dia merasa ngantuk. Udah bawahnya sudah dingin. Udah banyak embun. Karena posisi kalau kita daki di Gunung Kroto itu kalau udah jam 2:30 tuh banyak embun. Iya. Akhirnya gua tidur. Gua itu terdengar kayak suara lagi. Yang awalnya kayak suara ketawa, tapi itu gua tuh dengar suara. Itu suaranya. Itu gua mikir gua tuh langsung positif, langsung bukan positif, negatif malah. Gua negatif. Waduh pikiran gua tuh itu
akhirnya tapi itu pas posisi itu tuh teman gue udah tidur, udah kayak apa ya, kadang ngantuk berat tidur terus melek lagi terus. Rupanya tuh temen gue udah tidur, gue tuh masih ini nyawang itu melihat pemandangan lah dari atas kan, bagus kan kalau naik gitu kalau malam. Ya, rupanya tuh ada suara itu, gue mikir aduh ini posisi gue tuh sendiri, masa teman-teman gue udah yang empat di tenda udah tidur, yang di sebelah gue udah tidur kan. Itu dulu tuh masih di Bengkah itu masih ada pohon banyak, sekarang udah di ini terakhir gua ndaki itu udah ditumbang, udah pohonnya udah dikit. Dulu tuh masih banyak ya kan. Ya itu gua itu kayak lihat di ini, gua kan kayak ini nyawang apa lihat pemandangannya. Itu di samping gua tuh kayak ada pohon, nggak salah pohon apa ya, pohon kecil nggak salah pohon apa ya, gua lupa gua. Pokoknya itulah pohonnya. Oke. Nah terus itu pas posisi gua itu kayak ini ngambil ini kayak cemilan. Oh iya, oke, cemilan. Ngambil cemilan itu ya kan. Itu gua tuh makan cemilan. Itu kelihatan lagi yang nongol gua di depan tuh. Yang tadi dibawa di batu belah itu. Iya, nongol lagi. Tuh kayak gini, kayak orang tuh kayak lari. Tapi nggak tahu ya, dia tuh lari kan. Iya. Cepat, dengan cepat. Gitu. Depan gua kan makan cemilan gitu kan. Makan cemilan. Depan gua. Gue stop dulu. Apaan itu gitu kan. Gue nelan kuda gue. Oke. Gitu. Lah pas itu dia kembali lagi. Pas posisi gue nelan kuda ya. Lagi. Gak salah 4 kali. Terakhir. Nah itu aku masih gini terus. Pusing kepala gue itu masih. Oke. Aku ya kadang ini mikir, kok gue nggak ngantuk-ngantuk gitu loh. Mungkin karena dibuatnya nggak ngantuk biar melihat sesosok itu mungkin ya. Ya nggak tahu gue. Mikirnya gue kok nggak ngantuk-ngantuk ya. Akhirnya gue nih udah posisi mau tidur. Ternyata nggak ngantuk terus. Pas posisi tidur gini kan mata gua kan melihat bulan ya kan. Iya. Pasti tahu di depan saya ini. Itu kali gua Jelas. Iya, gini, iya ada rambutnya malah di sini gua. Oh my god. Di depan gua, astagfirullah. Dan pada saat itu kamu nggak ada teriak apa gimana? Iya teriak lah, posisi gua itu gua anjir. Terus teman-teman kamu pada bangun? Yang di samping gua tuh bangun. Ada apa? Gini aku bilang, depan gua ada gini. Pas gitu kan, pas di ini depan gua langsung bilang, kayak langsung jadi embun. Gitu. Terus teman gue pas langsung bangun itu udah nggak ada, udah nggak ada. Terus langsung teman gue ngomong, ada apa? Di depan gue kayak ada ini kayak cewek yang tadi gue pas benerin tali sepatu. Itu terus akhirnya kok bisa ya, teman gue itu kok bisa. Enggak tahu kok tanya saya gitu. Akhirnya ini, ayo tidur nanti kita bangun jam 5. Langsung jam 5 nanti posisi siap-siap mau pulang aja, langsung pulang aja. Terus akhirnya tidur. Terus udah jam 5 gue dibangun teman gue udah rapi, ya
Yang belum gua juga, yang belum rapi kan gua. Karena dibilangin udah tadi setengah 5 dibangunin enggak bangun. Akhirnya gua harus minta sorry guys. Maaf gue ngantuk berat karena kemarin saya kayak didatengin sosok itu dan akhirnya saya ini kemas pakaian dan pokok intinya gue nggak ada yang ketinggalan lah. Nah, akhirnya turun jam 5 turun udah posisi itu kembali lagi di sumber Watullah itu. Ya kan? Aliran sungai itu. Ya Watullah itu gua ini nyuci sepatu. Ya kan tadi kan pas posisi ke atas kan ini ngembun kan. Kan sepatu jadi kotor. Terus akhirnya gua nyuci sama kaos kaki gua. Terus akhirnya nyuci ini sepatu gua gua gantungin di tas. Itu tuh gua tuh ini turun tuh nggak pakai alas kaki. Itu. Nyeker. Iya, nyeker gitu. Akhirnya turun pas posisi pos pertama yang 3 jalur tuh buat di situ ini istirahat sebentar ya kan. Kumpulin stamina lagi ya kan. Akhirnya di situ di dekat mana itu jalur di sebelah kalau gua posisi sini posisi saya di sini sebelah sini pas menuju di ini jalur gua apa itu ya pokoknya di situ lah ya. Nah itu kayak ini gua tuh ya merasakan bukan merasakan malah mendengar lagi tapi teman-teman gua tuh nggak dengar. Gua dia tadi sakitnya gue pikirnya positif gitu. Masalahnya teman gue ada banyak gitu loh. Kalau gue sendiri langsung negatif gue. Positif lah. Kayak orang-orang kedengar gitu. Terus dengar suaranya makin jauh. Sekarang makin jauh. Ya. Berapa kali itu suara tertawanya kira-kira? 3 kali mas. 3 kali. Selama 3 kali itu masih terdengar jelas. Nah, pertama itu suaranya keras. Di sini keras. Tertawanya. Terus yang kedua agak jauh. Yang ketiga lebih jauh. Oke, akhirnya terdengar lagi kan. Akhirnya gua ini pas posisi mau turun itu teman gua udah kan gua bilangin ayo cepet pulang nanti belum ke ini ngumpulin tugas juga ya kan tugas yang mau diambil ya kan. Terus akhirnya gua cepet pulang pas posisi mau turun ke posisi ini pas pertama kali di Lebak itu posisi mau naik kan. Itu posisi turun kan kayak ada di situ kayak tempat apa ya warnanya biru kayak rumah kan tapi warnanya kayak biru gitu. Sekarang masih ada. Terus kayak apa itu kayak rumah terus ada kayak pagarnya tapi berwarna biru. Ini padahal itu sudah mau 5:30 pagi. Iya ada pagi masalahnya. Itu kok ngembun lagi. Terus gue kan posisi itu di belakang ya kan. Itu kayak ada lagi kayak perempuan sekelibet gitu ya. Iya tapi satu kali ya. Sekali ketawa terus itu saya pribadi itu satu kali terus ketawanya terus akhirnya medeni ya. Iya terus gua bodohnya kenapa gua lihat belakang. Iya teman gua udah di depan kan posisi gua di belakang terus gua nengok belakang
sebelah ini kan. Itu rumahnya rupanya agak jauh lah, kayak berapa meter ya, kayak nggak salah berapa ya, kayaknya 100 meter lah. Oke. Ya 100 meter itu kayak ada perempuannya di tengah-tengah itu. Gue gini, wah istighfar, astagfirullah. Dia tuh gini. Pada saat kamu menengok ke belakang. Iya. Kayak dia dari jauh. Terus tiba-tiba deket gitu. Enggak, pas posisi ini dia ngilang. Menghilang. Menghilang. Oke, untung menghilang. Iya menghilang. Sampai nangis. Alhamdulillah ya. Untungnya nggak sampai kebawa ke rumah. Nah pas itu gua jatuh. Kan itu kayak jalannya nih nurun gini. Banyak perbatuan banyak batu-batu lah. Oke. Teman gue udah di ke bawah, gue jatuh, dah gitu. Ini tangan gue udah besar nih, udah luka banyak karena kena ini goresan batu itu. Akhirnya bodohnya teman gue itu nggak nolongin, malah ketawain, kan tolong gitu. Terus akhirnya ini gue bangkit sendiri, namanya laki-laki bangkit sendiri. Gue bangkit tuh ini kan posisi gue ini jatuhnya keras karena batu kan. Ini kan. Oke. Itu tak tahu ini gue ada di tangan gue. Oke. Berapa helai? Banyak. Paling ya berapa helai kayak gumpalan. Iya gumpalan kayak itu ruwet. Iya. Kusut di tangan gitu. Itu kan gua gini. Iya. Ini kan. Saya tuh sini ada rambut. Iya kan. Gua mikir, temen gua rambutnya nggak panjang-panjang. Kenapa ini kok rambutnya segini panjang? Stop dulu gua. Segini hilang. Wah, gitu. Akhirnya hilang. Teman gue bilang, woi, cepat pulang, nanti ambil tugas. Lo lama amat jadi lagi. Gue masih pikiran gue masih nge-lag gitu. Kayak gini, tetap gini gue. Akhirnya gue gitu. Akhirnya di kiri gua, sebelah kiri gua cewek tuh nengok. Siapa? Enggak, ya cewek tadi yang rambutnya panjang itu nengok tapi kayak ya di dekat pohon, tapi pohonnya kecil. Kecil ya, ini seginian lah. Tapi cuma ini kepala sama rambut doang. Badannya harusnya kalau normalnya orang ya, pohon kecil tuh kita gini tuh di sini masih ada. Pundak masih kelihatan. Iya, masih kelihatan. Badannya itu enggak. Hanya rambut dan kepalanya aja. Ini. Dan itu matanya terlihat jelas Pak. Tetap rambutnya tetap gini. Ternyata tetap gini. Akhirnya akhirnya pulang sakitnya. Alhamdulillah enggak sampai ke rumah. Masalah yang di nampakin cuma gua doang. Teman gua cuma dengerin doang. Itu doang cerita gua. Lumayan, maksudnya dari awal mendaki hingga turun pun masih diikuti. Iya. Itu. Dan untungnya pada saat ini sampai sekarang ketika sudah pada saat itu kan nyampe ke rumah dan sampai sekarang sosok itu tidak memunculkan dirinya lagi kan. Itu gua mendaki itu nggak salah. Kapan itu Rabu malam Kamis ya.
Rabu malam Kamis nggak salah itu tapi maksudnya Rabu malam Kamis itu kayak kan ada di tanggalnya itu kayak lagi kliwon gitu. Nggak salah tuh nggak tahu gua terakhir apa kayak itu. Sakitnya gua ke rumah lihat tanggalnya kemarin hari apa kok gua yang di ini minggu terus yang di teror terus. Akhirnya rupanya itu Rabu malam Kamis kliwon rupanya. Terus salahnya gue itu kalau kan orang tua gue kan berpesan kalau belum pernah di tanah seseorang itu harus gebrokin kaki 3 kali. Itu berisyarat kalau kita tuh orang baru di situ. Jadi biar yang tidak terlihat biar nggak ganggu kita. Kesalahan gue gitu. Gue kenapa nggak gebrokin ke tanah kaki gue sama 3 kali. Jadi karena kejadian itu ya, karena kejadian itu dan lupanya itu hingga dituntuti terus diteror terus kan. Masalahnya itu gue tuh pertama kali itu Mas ya. Dan teman-teman gue tuh sudah pernah kesana kemari ke gunung mana. Mungkin untuk perkenalan pertama kalinya mungkin ya. Paling ya. Dan gimana perasaannya sekarang? Apakah masih terbayang-bayang? Enggak, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi pada intinya Mas Devan ini pemula hiking, jadi selalu diteror dari awal pendakian hingga pada saat dia turun. Untungnya tidak mengikuti Mas Devan sampai ke rumahnya. Mungkin sesosok itu menyukai Mas Devan mungkin. Oke, Mas Devan, terima kasih telah memberikan berbagi cerita pengalaman horor termasuk pada cerita pendakiannya Mas Devan. Bagi kawan-kawan yang ingin berbagi cerita pengalaman mistisnya, jangan lupa kirim ke email di bawah ini. Saya Huzaimah Putri sebagai host dan narasumber saya Mas Devan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya video. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.